Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari Universitas Mercu Buana Menteng dengan NIM saya 41522120. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan mata kuliah pengolahan citra dari dosen pengampu Bapak Rudi Hartono, STMkom. Di sini saya akan memberikan atau membawakan beberapa materi. Yang pertama ini adalah citra kontinu dan discrete. Yang kedua adalah citra digital. Yang ketiga adalah panduan mengubah gambar berwarna menjadi grayscale. Yang masuk ke ini materi pertama yaitu citra kontinu dan discrete. Jadi apa itu citra kontinu atau continue image? Jadi ini adalah sebuah jenis citra di mana intensitas pada setiap titiknya ini berubah secara halus tanpa terputus, yang mencerminkan objek di dunia nyata. Dalam citra kontinu ini tidak ada pembatasan pada jumlah warna dan intensitas di setiap titik gambarnya, karena nilainya ini dapat mencakup berbagai warna dan kecerahannya ini yang terus-menerus seperti itu. Jadi citra ini juga digambarkan sebagai fungsi matematis dua variabel, yaitu koordinat ruang X dan Y, yang mempresentasikan objek atau gambar dalam bentuk kontinu seperti itu, dengan perubahan intensitas atau warna yang tidak terdiskretasi. Jadi dapat diambil contoh pada gambar tersebut, di mana gambar tersebut adalah sebuah kamera digital. Jadi kamera digital itu terdapat hasil foto, yang dimana hasil fotonya itu dapat dilihat langsung oleh mata telanjang dengan dihasilkan oleh sinyal analog. Nah, jadi begitulah seperti itu cara kerja citra kontinu. Dia adalah sebuah foto yang dapat dilihat langsung oleh mata, tetapi dan hasil foto itu belum didigitalisasikan. Itulah salah satu contoh dari citra kontinu seperti itu. Lalu citra kontinu juga memiliki karakteristik. Di sini terdapat dua. Yang pertama adalah ruang dan intensitas kontinu, di mana setiap titik pada citra memiliki nilai intensitas yang dapat berubah secara halus tanpa ada lompatan drastis. Lalu yang kedua adalah dunia nyata. Nah, dunia nyata ini itu mewakili gambar-gambar dari sebuah objek sebelum diproses secara digital seperti itu. Lalu selanjutnya ini adalah citra discrete atau discrete image, di mana citra discrete ini adalah hasil dari citra kontinu yang telah mengalami proses diskretasi, yaitu dengan mengubah gambar kontinu menjadi sebuah rangkaian elemen-elemen kecil yang biasa kita sebut itu dengan pixel. Jadi setiap pixel ini akan mewakili nilai intensitas tertentu yang disimpan dalam bentuk digital dan memiliki koordinat X dan Y secara unik. Lalu proses ini juga melibatkan sampling dan kuantisasi yang membagi citra kontinu menjadi elemen-elemen discrete. Nah, citra discrete ini juga digunakan dalam beberapa perangkat elektronik seperti komputer dan ponsel yang dapat menampilkan gambar secara digital seperti itu. Contohnya ini adalah JPG dan PNG. Ini adalah sebuah format yang biasanya digunakan dalam sebuah hasil tangkapan kamera handphone seperti itu biasanya. JPG ini adalah sebuah gambar yang dimana gambar ini secara utuh seperti itu. Sedangkan PNG adalah gambar yang hanya biasanya ini PNG itu objeknya itu hanya objek utama dan latar belakangnya ini latar belakangnya ini ditransparasikan jadi atau dikosongkan, jadi hanya objek utamanya saja yang ditampilkan seperti itu. Backgroundnya itu dihapuskan. Lalu terdapat karakteristik pada citra discrete. Nah, karakteristiknya ini terdapat beberapa.
Yang pertama adalah terdiskretasi. Nah, apa sih itu terdiskretasi? Jadi ini adalah proses yang melibatkan pembagian ruang gambar menjadi unit-unit kecil yang biasa disebut dengan sebuah pixel. Jadi pada pixel ini adalah sebuah elemen dasar yang membentuk citra diskrit seperti itu. Lalu yang kedua adalah nilai intensitas yang tetap. Setelah sebuah gambar terdiskretasi, maka citra ini akan terbagi menjadi beberapa subpixel. Nah, setiap pixel ini akan memiliki nilai intensitas yang tetap dan terbatas sesuai dengan kedalaman warna yang digitalisasikan. Misalnya, pada citra grayscale, pixel ini hanya memiliki nilai dalam rentang 0 hingga 255, seperti itu. Lalu selanjutnya ada proses sampling dan kuantisasi. Nah, pada proses ini citra kontinu diambil sampelnya pada koordinat ruang yang teratur, dan intensitas warnanya ini atau kecerahannya ini dapat diubah menjadi nilai diskrit. Nah, fungsi samplingnya ini itu untuk menentukan lokasi pixel, sedangkan fungsi dari kuantisasi ini untuk menentukan nilai intensitas pada setiap pixelnya, seperti itu. Lalu selanjutnya terdapat diskretasi ruang. Nah, diskretasi ruang ini adalah citranya ini akan dibagi-bagi menjadi elemen kecil, sehingga gambar ini yang sebelumnya kontinu berubah menjadi terpecah dan dimasukkan ke dalam sebuah grid-grid pixel yang sudah teratur seperti itu. Lalu yang terakhir ini adalah nilai intensitas terbatas. Apa sih maksudnya? Jadi intensitas warna atau kecerahan di setiap pixel ini memiliki nilai tertentu yang terbatas oleh format citra digital itu sendiri. Sebagai contoh, pada citra grayscale, intensitas pixel ini terbatas pada 256 di level keabuan, seperti itu. Lalu lanjut ke materi berikutnya, yaitu citra digital. Jadi apa sih citra digital itu? Jadi citra digital itu adalah representasi dari citra kontinu dalam bentuk diskrit yang dihasilkan melalui proses digitalisasikan dalam citra digital. Juga gambar dipresentasikan sebagai matriks dua dimensi dari pixel. Jadi di mana setiap pixelnya ini memiliki sebuah nilai intensitas tertentu. Citra ini juga dapat berupa grayscale yang hanya memiliki satu channel untuk tingkat keabuan, ataupun berwarna RGB yang memiliki 3 channel warna. Yang pertama ini adalah red, yang kedua green, yang ketiga adalah blue. Jadi citra ini juga digunakan secara luas dalam teknologi komputasi dan untuk penyimpanan, pengolahan, dan transmisi digital. Misalnya foto yang diambil dari sebuah kamera digital atau kamera biasa akan menghasilkan gambar, dan gambar itu akan tersimpan di sebuah penyimpanan, ataupun juga gambar yang diunduh dari jejaring internet, seperti itu. Nah, lalu pada digitalisasi ini terdapat beberapa prosesnya, antara lain yang pertama adalah sebuah sampling. Sampling ini adalah sebuah langkah pertama yang dimana dalam pemrosesan digitalisasi. Nah, dimana citra kontinu ini dapat diambil sampelnya pada titik-titik yang sudah teratur. Gambar yang dibagi menjadi sebuah grid yang terdiri dari sebuah unit-unit kecil, yaitu pixel, akan diambil samplingnya untuk menentukan koordinat X dan Y di setiap pixelnya dalam grid tersebut, seperti itu. Tujuannya itu untuk membagi citra kontinu ke dalam sebuah elemen diskrit. Lalu yang kedua adalah kuantisasi. Nah, kuantisasi ini adalah sebuah proses untuk menentukan nilai intensitas atau warna dari sebuah pixel yang telah diambil sampelnya, di mana nilai intensitas ini juga dikonversi menjadi nilai diskrit yang terbatas tergantung pada kedalaman warna yang digunakan, misalnya 8 bit, 16 bit, ataupun lebih dari itu.
Lalu yang ketiga ini adalah digitalisasi ruang dan intensitas. Jadi setelah melakukan proses sampling dan kuantisasi, masuk ke langkah selanjutnya, citra kontinu ini akan dirubah menjadi sebuah citra diskrit. Jadi ruang gambar ini akan dibagi menjadi piksel, dan setiap piksel ini memiliki nilai intensitas yang terbatas, yang tergantung pada format digital yang akan dipilihnya, seperti itu. Nah, jadi diskrit ruangnya ini adalah membagi gambar. Jadi gambar ini akan dibagi menjadi beberapa piksel. Lalu sedangkan diskritasi intensitas ini adalah membagi intensitas warna dalam rentang dengan nilai yang sudah ditentukan, seperti itu, atau nilai tertentu. Lalu yang keempat adalah penyimpanan dalam format digital. Nah, setelah melakukan beberapa tahap sebelumnya, setelah digitalisasikan, citra akan disimpan dalam format seperti IPS, JPG, PNG, GIF, SVG, lalu ada PSD, PDF, BMP, seperti itu. Jadi pada umumnya sebuah tangkapan kamera ini, misalnya kita menangkap kamera dari sebuah kamera ponsel, itu biasanya berformat JPG atau PNG. Lalu misalnya kita mengedit sebuah sebuah foto di Adobe Photoshop. Nah, itu mungkin hasil outputnya ini adalah dengan formatnya itu SVG. Lalu ataupun misalnya kita ingin men-scan dokumen penting. Nah, hasil scan ini dapat berupa sebuah gambar dengan format PNG ataupun juga bisa berformat PDF. Nah, PDF ini biasanya untuk didokumentasikan, seperti itu. Lalu lanjut yang ke materi yang berikutnya, yaitu adalah panduan mengubah gambar berwarna menjadi grayscale, seperti itu. Di sini saya menggunakan sebuah aplikasi Snapseed. Jadi sebelum masuknya ini kita harus memilih gambar terlebih dahulu. Setelah kita memilih gambar, ini adalah tampilan utamanya. Lalu kita pencet klik alat, lalu kita cari hitam dan putih. Nah, di sini kita mengatur tingkat kecerahannya, mau seberapa cerah atau mau seberapa gelap sebuah gambar tersebut. Lalu di sini adalah sebuah settingan di mana di sini kita dapat menyeting kecerahan, kontras, lalu ada butiran. Lalu selanjutnya di sini ada sebuah intensitas cahaya warna yang ingin kita gelapkan atau terangkan. Di sini saya akan memilih netral. Maka hasilnya sudah seperti ini. Nah, setelah hasil seperti ini lalu kita simpan atau kita ekspor, maka gambar sudah tersimpan seperti ini. Ini adalah sebuah tutorial cara untuk mengubah gambar berwarna menjadi sebuah warna grayscale pada aplikasi Snapseed di Android. Dan mungkin itu saja hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.